Apakah kamu tahu kalau di era sekarang kita bekerja lebih banyak daripada orang lain dalam sejarah manusia, tapi tetap saja kita merasa ada yang kurang. Kita ingin mencapai lebih dan lebih. Semua ini diperparah dengan kemajuan teknologi. Kini, batas antara bekerja dan kehidupan pribadi sangatlah tipis. Bayangkan jika di zaman dulu kita bekerja 8 jam sehari. Lalu ketika pulang, kita tidak bisa membawa pekerjaan kita ke rumah. Tapi di era sekarang, dengan laptop, smartphone, kita terkoneksi 24 jam. Ketika bangun, hal pertama yang kamu lakukan mungkin mengecek chat atau email soal pekerjaan. Familiar? Iya, ini adalah gambaran dari dunia modern. Meskipun begitu, kita mungkin saja masih dicap sebagai pemalas jika hasil yang diberikan kurang sesuai menurut ekspektasi masyarakat yang semakin lama semakin tinggi. Apakah ada cara yang lebih baik? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Laziness Doesn't Exist karya Devon Price. Buku ini membahas kalau sebenarnya tidak ada yang namanya malas. Kita sering kali dicap malas ketika kita tidak bekerja atau belajar cukup keras. Alhasil, kita banyak menghabiskan waktu untuk bekerja ekstra, entah mengambil les tambahan setelah sekolah, bekerja lebih dari 8 jam sehari, ambil pekerjaan sampingan, dan sebagainya. Di era sekarang, masyarakat sangat menghargai produktivitas dan ini menjadi tolak ukur nilai diri seorang. Penulis bercerita pengalamannya sendiri. Dia merupakan seorang yang overachiever, selalu berusaha memberikan hal yang lebih. Jika diminta 10, maka dia akan memberikan 12. Hidupnya boleh dibilang begitu sukses, mulai dari sekolah dan juga karir. Tapi apa pengorbanan yang harus diberikan? Ternyata penulis terdiagnosa menderita kasus anemia parah yang langka dan mengalami komplikasi jantung karena terlalu banyak bekerja. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, apa itu kemalasan? Bayangkan kamu punya seekor hewan peliharaan, kucing atau anjing misalnya. Setiap hari hanya main, makan, dan tidur. Begitu terus-menerus. Tapi, apakah kamu mengharapkan mereka untuk produktif? Apakah mereka harus menghasilkan sesuatu dulu, baru kita menganggap mereka berharga? Tentunya tidak kan? Beda dengan manusia, stigma malas bisa membuat seorang merasa tidak produktif dan tidak berharga. Kita seakan perlu menjadi produktif agar kita bisa punya hak untuk hidup di dunia. Mungkin kita perlu belajar untuk tidak menilai seorang dari produktivitasnya. Kita mungkin perlu belajar mencintai mereka apa adanya. Kemudian, hal yang sama juga bisa kita terapkan pada diri sendiri. Kata malas seringkali membuat kita percaya kalau ada hal lebih lagi yang bisa kita kerjakan. Entah dalam hal pekerjaan, dalam sebuah hubungan, di rumah, dan sebagainya. Jadi, daripada melihat rasa malas sebagai sebuah kekurangan atau sesuatu yang perlu kita perbaiki, mungkin saja rasa malas merupakan tanda kalau kita sebenarnya butuh istirahat. Rasa malas mungkin saja merupakan sebuah tanda bahaya dari tubuh dan pikiran kalau ada yang salah. Mindset kalau kita harus mencapai lebih dan lebih mungkin saja di satu titik menjadi kontraproduktif. Menariknya, ketika kita berpikir ulang soal apa itu kemalasan, maka hal ini akan buat kita jadi lebih sayang kepada diri sendiri. Kedua, mengulik lagi soal kemalasan. Tubuh manusia begitu hebat dalam memberikan sinyal ketika kita butuh sesuatu. Tapi kita belajar untuk tidak mempedulikan sinyal tersebut sebisa mungkin karena itu merupakan ancaman bagi produktivitas dan fokus kita dalam bekerja. Misalnya, ketika kita kurang tidur, otak kita berusaha mengembalikan semua itu dengan menjalankan microsleep, sebuah momen ketika seorang tertidur selama beberapa detik. Karena kejadiannya sangat cepat, beberapa orang bahkan tidak sadar kalau mereka mengalami microsleep. Microsleep ini sendiri terkadang tidak terlihat karena mata bisa saja masih terbuka dan badan masih sigap. Namun, otak tidak dapat memproses informasi yang masuk seperti sebuah komputer yang sedang mengalami kendala. Bayangkan apabila kamu sedang mengemudi dan mengalami hal tersebut. Kamu mungkin saja tidak sigap untuk bereaksi jika ada kejadian seperti rem mendadak. Sama halnya ketika kamu tiba-tiba melamun ketika bekerja.
Mungkin saja karena kamu sudah terlalu lama fokus pada sebuah tugas dalam jangka panjang, sehingga kamu butuh stimulasi atau kontak sosial, atau mungkin saja kamu memang sudah menyentuh kapasitasmu di hari itu. Jadi, banyak hal yang kita sebut sebagai kemalasan, padahal mungkin saja karena orang itu sudah bekerja terlalu keras, tidak mendengarkan tubuhnya sendiri, dan melakukan hal-hal untuk mengembalikan energinya lagi. Misalnya tidur yang cukup, makan teratur, jalan untuk istirahat sejenak, dan sebagainya. Ketiga, kerja keras tidak selamanya baik. Kita hidup di dunia di mana kerja keras merupakan karakter yang penting. Kita butuh kerja keras untuk bisa bertahan. Kerja keras, cari uang yang banyak agar bisa merawat diri. Tapi di sisi lain, pandangan ini bisa membuat kita jadi melihat orang lain dengan negatif. Kita melihat mereka sebagai ancaman. Alhasil, kita jadi terisolasi dan terus-menerus menilai rekan kerja kalau mereka nggak bisa kerja. Di sisi lain, dengan bersikap kalau kita harus independen dan bisa mengerjakan semuanya sendirian, maka hal ini akan menciptakan sebuah kenyataan di mana kita tidak pernah meminta tolong dan kita juga tidak pernah menolong orang lain. Semua ini mungkin saja berakar dari pemikiran kalau malas itu buruk dan kerja keras atau bahkan kerja berlebihan merupakan hal yang baik. Jadi, bagaimana cara kita melihat sebuah kemalasan dengan lebih baik? Misalnya ketika jam 3 sore dan kamu kayaknya sulit banget untuk fokus. Jangan terlalu keras dengan dirimu dan merasa kamu gagal, atau kamu butuh kopi, butuh semangat lebih, dan sebagainya. Terimalah kalau momen itu memang waktu yang tidak produktif buat kamu. Jadi kamu bisa ambil istirahat sejenak, ngobrol dengan rekan kerja, jalan santai, dan sebagainya. Sama halnya dengan setiap perasaan yang muncul. Tidak peduli seberapa tidak nyamannya hal tersebut, entah kamu merasa frustasi, marah, dan sebagainya, semua perasaan ini mungkin saja merupakan tanda kalau kamu sudah melakukan semuanya secara berlebihan dan ada begitu banyak ekspektasi yang tidak masuk akal. Jadi, dengan merangkul dan menerima semua ini, merupakan langkah awal untuk mengubah hubunganmu dengan kemalasan. Seringkali kita menghabiskan begitu banyak energi untuk menjadi keren di tempat kerja, berusaha menjadi karyawan teladan, dan sebagainya. Di sisi lain, kita juga berusaha memenuhi permintaan dan harapan dari orang tua, pasangan, dan sebagainya. Tapi, apakah kamu pernah berhenti sejenak untuk mendengarkan suara hatimu? Apa sih yang sebenarnya penting buat kamu? Jadi, kamu tidak hanya hidup demi memenuhi harapan dan ekspektasi orang lain. Ketika kita mulai mendengarkan kemalasan dari sudut pandang yang lain, kita jadi memahami apa sih yang sebenarnya kita butuhkan dan inginkan. Apa yang tubuh kamu butuhkan? Apa perasaan yang ingin kita sampaikan? Apakah kita merasa kalau apa yang kita lakukan sekarang sudah berlebihan dan bisa berbahaya bagi kesehatan kita dalam jangka panjang? Pada akhirnya, kita mungkin sadar kalau kita bisa kok keluar dari standar ekspektasi orang lain yang terlalu tinggi. Kamu tidak perlu menjadi karyawan teladan yang sempurna, dan kamu tidak harus mendapatkan nilai 100 di setiap aspek dalam hidup. Kamu jadi tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan dan apa yang membawa kebahagiaan buat kamu. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.